Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat wa bi dzikrihi wa dzikri alaihi tatanazzalur rahmat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad al-fatihil ma'uqlib wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim amma ba'du. Para jamaah yang berbahagia, insyaallah dua pertemuan lagi kita hatam ngaji kitab Kimya Usahadah. Jadi minggu depan insya Allah akan, dan mudah-mudahan kita diberikan taufik untuk bisa menjalankan apa yang kita ketahui. Kita lanjutkan di halaman 13. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahu wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulmi fitril amin. Faslun fi anna ladzata wa sa'adata libni adama. Faslun bahasanya fasal fi anna ladzata, bahwa kenikmatan wa sa'adata dan kebahagiaan libni adama, ya, untuk anak turunnya Nabi Adam. Kenikmatan dan kebahagiaan manusia fi ma'rifatillahi subhanahu wa ta'ala, terletak pada pengenalan Allah subhanahu wa ta'ala. Coba ini informasinya begitu. Jadi kenikmatan dan kebahagiaan manusia itu terletak pada pengenalannya pada Allah subhanahu wa ta'ala. I'lam anna sa'adata kulli syai'. Ketahuilah bahwa kebahagiaan tiap sesuatu, waladzatahu, dan kenikmatannya atau kenikmatan sesuatu, warohatahu, dan kesenangannya, waladzata kulli syai'in, dan kenikmatan tiap sesuatu, takunu bimuqtado tabihi, terletak pada karakter yang dimiliki. Jadi kebahagiaan suatu itu ya terletak pada karakter yang dimiliki. Makanya seseorang tidak senang jago, ya keturunan jago nggak senang, karakternya nggak senang. Makanya termasuk janji di surga itu ada bidadari dan sebagainya. Sebagian karakter manusia itu kan ya senang bidadari, tapi mungkin kalau sing seneng itu mancing ya jadi nang surga itu mau kolam pemancingan gitu. Nah, makanya bahwa kebahagiaan seorang itu aku bimuqtado tabihi, ya, terletak pada karakter yang dimiliki. Wa tabu kulli syai'in, dan karakter atau tabiat setiap sesuatu, mahulikolahu, apa yang dia ciptakan untuknya. Itu tadi faladatul aini, maka kenikmatan mata, visuaril hasanati, terletak pada rupa yang bagus atau rupa yang menawan sesuai karakternya. Waladatul uduni, dan kenikmatan telinga, fil asmatit thayyibati, terletak pada bunyi yang indah. Wa kadzalika sairul jawarihi, dan demikian juga seluruh anggota tubuh, bihadhihi sifati, dengan ini karakter atau segala karakter yang dimilikinya. Ya, jadi semua kenikmatan itu sesuai dengan karakter yang dimilikinya. Waladatul qalbil khossatu bima'rifatillahi subhanahu wa ta'ala, dan kenikmatan hati khusus untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kan di belakang harus sudah
ditunjukkan bahwa hati ini adalah jati diri. Sejati diri itu adalah hati, dan hati ini memang kenikmatannya khusus untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu, karena sungguhnya hati itu makhlukun laha, memang diciptakan untuk itu, untuk bermakrifat. Wa kullu ma lam ya'rifhu banu Adam, dan setiap apa yang tidak diketahui manusia, idza arafahu, ketika ia mengetahui, fariha bihi, maka ia akan sangat senang. Misrus syatronji, ibarat permainan catur. Contohnya yang Pak Arwi syatronji itu permainan catur. Ya, misrus syatronji, ibarat permainan catur. Idza arafaha, jika ia mengetahui cara bermainnya, fariha biha, maka ia akan senang memainkannya. Walau nubiha anha, dan ketika dia dilarang untuk bermain, ya, meskipun dia dilarang untuk bermain, lam yatrukha, ia tidak mau meninggalkannya untuk bermain, ya. Dia senang loh, walayak kolahu anha, dan tidaklah menetap untuknya dari permainan catur itu sobrun, artinya tidak kuasa untuk bersabar. Wa kadzalika idza waqa'a fi ma'rifatillahi subhanahu wa ta'ala, dan yang demikian itu jika ia mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka dalam koyo mengkono idza tatrani waqa'ati mubah fi ma'rifatillahi dalam ngamrui Allah Subhanahu wa taala, fariha biha, maka ia akan sangat senang. Kalau hati itu sudah bisa bermakrifat. Walam yasbir anil musyahadati, dan tidak bersabar untuk segera melihatnya. Kalau sudah makrifat, kalau tingkatan makrifat itu ada sampai 1000 makom, dan karomah itu adalah makom yang pertama, sehingga para wali-wali ini tidak memperdulikan tentang karomah, malah untuk Musa bisa istiqomah. Di anna ladzatal qalbil ma'rifatu, karena kenikmatan hati terletak pada pengenalan terhadap Allah. Wa kullama kanatil ma'rifatul akbaru, dan kapanpun kanatil ma'rifatul akbaru, pengenalannya lebih besar, kanat ladzatu akbaru, maka kenikmatan yang diperoleh pun lebih besar. Walidzalika fa'inal insana idza arafal waziro, dan demikian juga jika manusia itu mengenal seorang menteri, fariha, maka ia akan senang. Walau alimal maliki, dan jika ia mengenal presiden, ratu, lakana a'dhama farohan, maka ia akan lebih besar merasa senangnya. Walaysa mawjudun asyrafa min Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada wujud di dunia ini yang lebih mulia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'anna syarafa kulli mawjudin bihi, karena kemuliaan segala wujud ada padanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minhu, dan bersumber darinya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kullu ajaibil alami atharu sun'ahi, dan segala keajaiban, wa kullu ajaibil alami, dan segala keajaiban dunia, atharu sun'ihi, itu merupakan rencana penciptaannya. Fala ma'rifata azumin ma'rifatihi, maka tidak ada perkenalan yang lebih mulia min ma'rifatihi dibanding perkenalan dengan Allah. Kenal kalau menteri senang, presiden senang, kenal Gusti Allah. Makanya saya berkali-kali bahasa cerita Ibnu Arabi, wah ini lebih dahsyat, ya, seorang yang panglima aja direndahkan kepalanya di depan Allah, makanya bisa mengenal Allah, ini istimewa. Walalan data a'dhamu min ladzati ma'rifatihi, dan tidak ada kenikmatan yang lebih besar
banding nikmatnya mengenal Allah. Jadi tawain ini lo ngerasa itu. Tadi kalau anggota badan dan sebagainya sesuai karakternya, ya, tapi hati masih dalam untuk mengenal Allah. Walaisa mandurun ahsana min manduri hadratihi. Walaisa mandurun ahsana, dan tidak ada pemandangan yang lebih indah min manduri hadratihi, ya, dibanding menyaksikan kehadirannya. Wa kullu ladzati syahwatid dunya, dan segala kenikmatan keinginan dunia muta'alliqatu bin nafsi, bergantung pada jiwa. Semua kenikmatan dunia itu kan jiwa. Wahia, dan dia tabtulu bil mauti, dan dia jiwa itu akan sirna dengan kematiannya. Itu kenikmatan semua urusan keinginan dunia itu bergantung pada jiwa. Tapi tidak mati sirna sudah. Waladatu ma'rifatir rububiyati, sedang nikmatnya mengenal Tuhan muta'alliqatu bil qalbi, ini bergantung pada hati. Ini sih tidak akan mati, makanya dikerja di situ ya hayyu ya qayyumu, wa zat yang maha hidup dan bersih sendiri. Saya kepanjangan kan bisa merasakan juga hati ini, cuma jarang digunakan, orang ngerosong, ngangguti nafsu kalau keinginan kalau untuk baru malah roh, ya. Fala taqtulu bil mauti, dan kenikmatan tersebut tidak akan sirna meskipun hati telah mati. Jadi waladzatu ma'rifatir rububiyyati muta'alliqatu bil qalbi, ya, kenikmatan mengenal Tuhan itu bergantung pada hati. Fala taqtulu bil mauti, dan kenikmatan tersebut tidak akan sirna meskipun hati telah mati. Di annal qurbat, karena sesungguhnya hal itu lah ya lagu bil mauti, tidak akan binasa dengan kematian. Nah ini tidak akan binasa, pernah binasa. Makanya ketika belum mengenal hati, tidak menggunakan hati, kalau kamu tidak mengenal dirimu yang sejati, kamu tidak akan mengenal Allah. Karena diri itulah yang, kalau bahasa Nabi Khadir Assalam, kamu telah meminum air kehidupan ma'ul haya, yang tidak akan mati selamanya. Bal takunu ladzatuhu aksaru, bahkan kenikmatannya bertambah banyak atau bertambah besar. Wada'uhu akbaru, dan cahayanya lebih besar atau tambah bersinar. Jadi ketika mati itu, kalau kita sudah sejak awalnya sudah dengan hati itu, ketika mati malah tambah besar dan tambah bersinar. Li'annahu, karena ia hati itu jaroha minadul mati iladau, telah keluar dari alam kegelapan menuju alam cahaya, sehingga akhirnya besar gangguan yang mana ya, itu tambah bersinar. Makanya roh para wali itu makin mencorong. Kita lanjutkan satu pasal lagi aja, karena nanti tinggal 2 pasal, kita teruskan minggu depan. Aslun, bahasanya pasal wa'alam anna nafsa bena adama, ketahuilah bahwa jiwa manusia muhtasurun minal alami, itu merupakan peta alam atau miniatur. Jiwa manusia ini merupakan muhtasurun, ya, peta kecil, bentuk miniatur dari dunia. Wafiha, dan di dalamnya, dalam jiwa itu, min kulli suratin fil alami, di dalam jiwa itu terdapat segala wujud alam. Asarun minhu, ya, lapat dari alam itu artinya berbentuk mini. Bahwa wafiha min kulli suratin fil alami asarun minhu, dan di dalam jiwa terdapat segala wujud alam berbentuk mini. Ini yang perlu dipahami, ya. Paham dilakoni,
insyaallah. Li'anna hadhil itu makal jibali, karena sesungguhnya ini tulang ini kal jibali, itu ibarat gunung. Walahmahu, dan daging katfurobi, itu ibarat debu. Sehingga kalau para intelek kan mengatakan bahwa ini mikrokosmos ya, alam kecil, sama kalau dunia itu alam besar. Nah, semua ini ada persamaan. Wasya'ruhu kan nabati, dan rambut ibarat tumbuh-tumbuhan. Waroksahu, dan kepala mislus samai, ibarat langit. Wahawassahu, dan indra mislus kawakibi, ibarat planet. Kawakib itu bintang-bintang besar ya. Watafsiru dalika tawilun, dan penjelasan mengenai hal tersebut cukup panjang. Wa ayun, dan juga fa inna fi batinihi sunnahul alami, dan sungguhnya di dalam batin manusia juga terdapat penciptaan wujud dunia, sunnahul alami, penciptaan wujud dunia. Li'annal quwwata, karena kemampuan allati fil ma'idati, yakni di dalam lambung, katobahi, tobah itu ibarat tungku masak di lambung, terus bekerja. Walati fil kabidi kal khobbazi, dan apa yang ada dalam jantung ibarat kal khobbazi, pemanggang roti, khobbazi. Walati, dan apa walati fil am'ai, dan apa yang ada dalam empedu itu kalau kosori, itu ibarat istana. Walati tubayyidul labana, dan adalah warna putih pada susu. Wahutam miruddama, dan merah pada darah. Kasobali, itu ibarat apa, pencelup, azubai tukang celup. Wasyarhu dzalika tawilun, penjelasan mengenai hal ini juga cukup panjang. Wal maksudu antak lama kam fi batini. Wal maksudu antak lama, dan tujuan dari semua ini antak lama adalah supaya kamu mengetahui kam fi batinika, dari berapa banyak di dalam batinmu ya. Min awal 5 muhtalifatin, itu dari aneka ragam wujud. Sing muhtalifan itu yang ragam, sing saling apa, saling berselisih, tapi ini dalam konteks ini ya, min awal 5 muhtalifatin, berapa banyak di dalam batinmu itu aneka ragam wujud. Kulluhum, semuanya masghuluna bihikmatika, ketunggul itu dengan setia melayanimu. Dalam itu suara satu boleh pak, yang umumnya ini semua. Wa anta fi ghaflatin anhum, sementara kamu lupa dengan semua itu. Wahum layas tarijuna, padahal mereka tidak pernah istirahat. Wala ta'rifuhum anta, dan tidak pernah mau tahu engkau itu tidak pernah mau tahu. Jadi terus ya. Wala taskuru minal an'ama alaika bihim, bahkan tidak pernah bersyukur kepada zat yang telah menganugerahkan nikmat kepadamu. Ini penjelasan itu, sehingga ilmu batin ya, di belakang ini kan yang kemarin sudah dijelaskan bahwa hati ini ya ibarat apa, cermin. Anal
al-qalba mislul mirati, ini ibarat cermin. Kemudian lauhul mahfuz juga ibarat cermin juga, karena di dalam hati ini suratikul mawjudin, itu gambar segala wujud itu ada. Makanya pertemuan kemarin wa idza qobalatil mir'atu bimir ati ukro, dan ketika cermin dihadapkan oleh cermin lainnya, ini ketika tidak ada sambung-sambungannya mau menuju mana ya, halatu suaruma bihidahuma, maka tersingkaplah gambaran wujud, yaitu dari salah satu dari keduanya fi ukhra, di dalam yang lainnya. Ini adalah memang sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi bahwa ilmu batin, ya, inna ilmal batini, sungguhnya ilmu batin itu huwa sirrun min sirri, dia adalah rahasiaku yang paling rahasia. Makanya ini ditempuh semua jalur nabi dan jalur para wali. Tapi kalau lewat pengajaran ini adalah oleh ulama, ya. Nah, aj'alhu fi qalbi abdi, dia akan mewujudkan atau dijadikan di dalam hati seorang hamba. Wala yaqifu alaihi ahadun ghairi, dan tidak ada yang bisa memberikan pemahaman tentangnya kecuali aku, kata Allah. Nah, makanya bahwa hati orang-orang yang sudah ma'rifat ini dikatakan qulubul arifina uyunun. Di dalam hati orang-orang sudah ma'rifat itu ada matanya, paromala yarohunna wiruna, ya, yang mampu melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh orang biasa. Ya, para wali ini adalah bau harumnya Allah di dunia. Al-waliyu royhanu wahi ta'ala fil ardi, para wali adalah wewangian Allah di bumi yang tidak akan mengenal yasumuhu syidikul. Kalau orang yang tidak membenarkan, dia tidak akan bisa menyerap bau harum dari para wali itu. Karena sebuah fatasilu royhatuhu ila qulubihim, maka akan tersambung wewangian itu kepada hati-hati yang membenarkan. Nah, inilah karena memang hati itu adalah ruh yang dinamakan hati. Disitulah bahwa min amri robbi, wilayah perintah Tuhan di situ. Nah, tapi kalau salah cara menyambungnya, harus untuk tega dari mana? Harus tersambung pada api, ya, sampai sambung pada api, karena dititipkan oleh para wali-wali. Mudah-mudahan minimal namanya besok sekali lagi akan jauh bubur, rasa syukur minimal loh, orang pengetahuan loh. Minimal itu mengerti jati diri, bahwa diriku yang sejati itu, sejati diri itu adalah hati. Entah satu hari satu malam itu engkau menggunakan itu, nah, pernah digunakan enggak? Makanya saya kira sudah pernah saya ijazahkan, ya, dikir yang ya hayu ya qayyum, mudah kan? Itu dalam kesendirian syukur besok bareng-bareng, orang itu kan sudah bila sautin wa khufin, yang maha hidup dan berdiri itu, ya. Maka nanti kalau ya kebukanya ya memang lewat kuat dari di hadapan cerminmu itu pada kuat. Makanya nanti kan bisa melihat kalau terbuka mana yang masuk. Nah, makanya Rabito itu adalah untuk penjagaan. Dan artinya di situ tag itu yang pertama, ya, karena kalau Imam Ghazali ini hanya memberikan keilmuannya, kalau kitabnya Syaikh Jalani juga bimbingannya juga ada bimbingannya, karena rekodnya pengetahuannya minimal ngerti bahwa artinya inilah yang tidak mati, diriku yang tidak mati selamanya, itulah hati, karena hati memang diciptakan mau bermarifat dengan Allah, ya. Minimal itu ngurosok. Mudah-mudahan
mudah-mudahan bermanfaat dan kita diberikan taufik oleh Allah sehingga kita bisa artinya sedikit melaksanakannya sehingga dibukakan oleh Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna biha min alimin min dhahiran wa batinan wa tasuna bi'ibadika sholihin fi dunyana wa urana wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa salim fi dunyana wa urana wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-qawi wa sholihin amali syafaati kanjeng Nabi wa bikaramati Syekh Abdul Qadir Jailani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna biha min alimin dhahiran wa batinan wa tasuna bi'ibadika sholihin fi dunyana wa urana wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa salim fi dunyana wa urana wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-qawi wa sholihin amali syafaati kanjeng Nabi wa bikaramati Syekh Abdul Qadir Jailani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna biha min alimin min dhahiran wa batinan wa tasuna bi'ibadika sholihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Qawi wa sholihi amali syafaati kanjeng Nabi wa bikaromati se'asomat al-jawani. Sebelum saya tutup, artinya panjenengan harus menyimpulkan ketika panjenengan meminta kepada Allah, berdoa dalam makom di hati itu, berarti kan lebih dekat. Iya, makanya sir itu lebih dekat. Ini kan kalau dibantu dengan dohir itu kan bukan pembelajaran. Nah, mulang barang dia ini orang ngomong mandok, tapi itulah lebih dekat. Jadi meskipun dengan orang tangganan itu terus, tapi ketika ya meminta hajat tertentu terus siapkan. Kata hati itu lebih didengar, ya, dan kata hati itu lebih didengar, dan disitulah makom dan zikir daripada Al-Qahar itu di situ juga yang maha menundukkan jiwa-jiwa itu tunduk karena makomnya itu lebih tinggi nih. Al-Wahhab juga itu satu maha memberi itu maksudnya di tengah-tengah itu makom Nabi Khidir alaihissalam itu. Tapi butuhnya perlunya artinya zuhir dan sebagainya untuk pengajaran, untuk artinya pendidikan, ya, dan untuk menguatkan haknya jasad, ya. Jadi mudah-mudahan itu. Makanya suara itu sebenarnya mendukung nerok sebenarnya, ya, karena itu raja nih. Makanya tauhid ini perlu sekali. Kalau kita menyatakan bahwa Allahus Samad, ketika punya permasalahan, pertama yang diminta, pertama yang bergantung pada Allah. Orang itu jodoh bisa dengan kekuatannya yang berubah itu dulu. Nah, perkara nanti yang membantu itu kan memang penundukan karena semua. Nah setelah bisa begitu semua pikir-pikir, semua wirid-wirid isi itu kan istimewa dibaca. Bahwa ketika adanya wasahirana kulu syai'in, di mana yang menundukan Allah, yang menundukan posisi penundukan itu Al-Qahar itu kan ya Allah. Tapi kalau si yang ngisor yang masih jauh, ya itulah itu di hati, dan hati artinya nah, biasanya di situ itu kan dibantu dengan zikir la ilaha illallah itu untuk menfanakan la maujuda illallah. Nah setelah itu, setelah hati itu tenang, ya, kemudian sudah bisa artinya memandang ke fuad, istilah diminta. Makanya sebagian ilmu hikmah ada yang berani menjamin bahwa ketika kamu zikir ya hayu ya qayyum 40 hari rutin, kemudian kamu minta amalnya itu ada memastikan dikabul. Tapi memang 40 hari itu testimoni orang apa? Ya biasanya nek coro harpain itu untuk hitungan ono sing ikhlas. Nah, inilah metode sebenarnya yang akhirnya keluar ilmu hikmah itu begitu. Tapi ketika kamu memahami, bisa ma'rifai, satu aja bisa. Malah akhirnya mendingan tetangga dan dia bisa akhirnya menggunakan hati merosot ya. Itu ya mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.